Halo semua, kembali lagi bersama saya Stefanus Medianto di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharingkan satu teknik trading atau cara trading yang menurut saya simpel, namun memberikan hasil yang efektif. Yakni saya akan memperkenalkan satu pola chart yang kita sebut dengan triangle form, di mana pola chart ini merupakan salah satu pola chart yang paling powerful dengan akurasi yang tinggi. Dan dari pengalaman saya pribadi, ini tingkat akurasinya bisa mencapai hampir 80%. Artinya dari 10 kali percobaan trading kita, itu kita potensi untuk mengalami kegagalan hanya 2 kali saja. Nah, sebelum kita masuk dalam studi case sahamnya, saya akan memberikan gambaran visualisasinya terlebih dahulu untuk pola chart triangle ini. Bicara mengenai pola triangle ini, itu biasanya akan didahului dengan sebuah pola pergerakan harga saham naik ya teman-teman semua. Lalu pada suatu waktu, itu sudah mulai mengalami koreksi, ya akhirnya mengalami swing down, namun kembali mampu dilawan oleh buyers dan mengalami swing up. Lalu kemudian mengalami swing down kembali, namun dengan low yang lebih tinggi, sehingga mengakibatkan terjadi kembali perlawanan oleh buyers, namun dengan high yang lebih rendah seperti itu. Ya, kemudian dia mengalami rejection kembali. Nah, secara teoretikalnya untuk pola triangle itu harus diikuti dengan minimal 2 titik low seperti itu ya, 2 titik low yang lebih tinggi. Nah, kemudian juga diikuti dengan 2 titik high yang lebih rendah seperti itu. Nah, dari sini baru kita bisa lakukan penarikan garis support lainnya dan juga resist lainnya. Jadi kita hubungkan dua garis ini sebagai berikut. Lalu kita hubungkan garis resist lainnya sebagai berikut ya, tidak usah terlalu persis seperti itu. Nah, bicara mengenai hasil akhir atau output daripada pola triangle ini hanya ada dua, teman-teman semua ya. Yang jelas yang pertama adalah dia mampu kembali mengalami rejection up dan akhirnya mampu breakout, berhasil mengalami konfirmasi up seperti itu. Namun jika ternyata dia tidak mampu bertahan dari tekanan seller, maka harga sahamnya akan kembali mengalami penurunan dan akhirnya mengalami breakdown daripada pola triangle ini. Untuk pola triangle sendiri ini pada dasarnya akan muncul di semua fase pergerakan harga saham ya teman-teman semua ya. Jadi tidak hanya di fase uptrend tapi juga bisa muncul di fase bearish, fase sideways seperti itu. Jadi ini salah satu bentuk form yang paling sering saya jumpai sih di fase pergerakan harga saham, sehingga mudah untuk kita kenali. Ya asalkan mau latihan, mau terus praktis, pasti lama-lama akan mudah dikenali dengan cepat seperti itu. Nah, berikutnya saya akan memberikan gambaran visualisasinya seperti apa sih pola chart triangle ini pada fase bearish maupun uptrend ya. Silahkan dilihat lebih lanjut. Kalau misalkan di downtrend seperti apa ya? Nah, kurang lebih seperti ini sih. Ya, tidak beda jauh sebenarnya ya, tapi tentu akan diikuti dengan penurunan harga terlebih dahulu ya. Namun pada suatu waktu penurunan harganya sedikit agak jomplang biasanya ya, kemudian mengalami reversal atau rejection up ya. Ini menunjukkan bahwa buyer sudah mulai berani melakukan akumulasi pada saham tersebut. Kemudian dia akan kembali lagi mengalami swing down namun dengan low yang lebih tinggi, kemudian dia mengalami swing up lagi namun dengan high yang lebih rendah, dan kemudian mengalami swing low lagi namun dengan low yang lebih tinggi. Nah, begitu seterusnya. Nah, jadi kalau kita tarik lagi garisnya, maka kita akan peroleh form sebagai berikut. Ya, tarik di bagian low-nya dan tarik di bagian high-nya seperti itu. Nah, nanti jika dia akhirnya kembali melanjutkan downtrend-nya, maka dia akan breakdown area konsolidasi ini. Namun, apabila minat buyer sangat tinggi pada saham ini, maka bukan tidak mungkin dia akan kembali mengalami breakout dan mengakhiri fase turunnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya seperti apa sih visualisasinya ketika saat uptrend. Nah, pada kondisi saat uptrend tentu akan diikuti dengan sebuah pergerakan harga saham naik dulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian pada suatu titik tertentu dia akan mengalami swing up yang agak tinggi ya, baru kemudian mengalami rejection kembali namun dengan low yang lebih tinggi karena mengalami swing up lagi ya, karena ada akumulasi buyer, ada perlawanan buyer di situ. Lalu kemudian mengalami penurunan kembali namun dengan low yang lebih tinggi ya, lalu kemudian mengalami perlawanan kembali dari buyer namun dengan high yang lebih rendah seperti itu ya, akhirnya membentuk sebuah form triangle. Jadi kalau kita tarik garisnya dan menghubungkan titik low-nya, lalu kita tarik garisnya dan menghubungkan titik high-nya seperti ini, maka kita akan menemukan pola triangle. Ya, kembali lagi pada hasilnya, bisa dua ya, bisa breakout kembali atau melanjutkan kenaikan uptrendnya, atau malah mengalami breakdown ya, atau berubah trennya menjadi tren turun seperti itu. Oke, sekarang kita masuk dalam studi case sahamnya, di mana saya akan mulai terlebih dahulu dengan saham PMMP. Berikut merupakan chart daripada PMMP. Nah, tugas kita selanjutnya adalah kita harus menemukan pola triangle dari chart PMMP berikut. Nah, untuk bisa menemukan pola tersebut kita membutuhkan bantuan visualisasi daripada trendline. Nah, kita tarik ya garis itu dari sini, dari swing up yang terjadi sebelumnya ya, kurang lebih sebagai berikut. Kemudian kita akan tarik kembali ya garis dari swing low yang terjadi sebelumnya, yaitu kurang lebih sebagai berikut. Nah, di sini sudah kelihatan ya, ini adalah bentuk daripada form triangle, di mana di sini sudah memenuhi syarat daripada form tersebut, yaitu sudah adanya swing low ya dengan high yang lebih tinggi, dan juga sudah adanya swing up
dengan high yang lebih rendah seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, kira-kira di mana sih bisa kita estimasikan terjadinya pola breakout pada pola konsolidasi ini? Nah, untuk bisa menentukan hal tersebut, untuk bisa mengestimasikan hal tersebut, kita membutuhkan bantuan tambahan indikator, di mana pada video kali ini saya menggunakan tambahan indikator volume ya sebagai berikut. Di sini sudah saya sediakan volumenya. Nah, cara untuk mendeteksinya seperti apa? Nah, perlu diperhatikan di sini teman-teman semua ya. Perhatikan pola harganya. Ini kurang lebih terjadi kenaikan ya, itu pada tanggal 9 April ya. Kemudian diikuti dengan rejection ya, ketika menyentuh upper line-nya dia mengalami rejection, itu tanggal 12 sampai 13 April ya. Namun kemudian diikuti lagi dengan namanya rebound ya, dengan rebound yang terjadi pada tanggal 14 April. Nah, coba perhatikan nih indikator volume ini ya. Ketika dia mengalami penurunan di sini, itu volumenya semakin menurun ya. Ini kalau kita buka ini semakin menurun. Namun ketika dia mulai terjadi rebound di sini pada tanggal awal di sini sekitar 6 April, itu volumenya mengalami peningkatan. Ini sudah merupakan sebuah sinyal awal sih. Ada yang minat buyers yang kuat untuk masuk dalam saham PMMP ini ya. Kemudian ketika dia mengalami kenaikan, ternyata masih belum mampu menembus daripada upper line konsolidasi ini, dia kembali mengalami rejection. Namun volumenya tidak terlalu besar dan akhirnya kembali mengalami rebound dengan mulai mengalami peningkatan volume. Perhatikan di sini. Ya, volumenya sudah mulai mengalami peningkatan. Dan akhirnya diakhiri dengan terjadinya breakout pada fase tersebut ya. Nah, bicara mengenai pola breakout pada form triangle ini teman-teman semua ya, secara umum bisa kita jumpai ada dua kondisi. Yang pertama adalah sebagai berikut ya, seperti ini. Jadi dia breakout sebelum mencapai form idealnya, yaitu sebelum mencapai ujung daripada proses konsolidasi tersebut ya. Dia breakout terlebih dahulu. Nah, pada kondisi yang pertama ini itu biasanya meskipun dia mengalami kenaikan yang tinggi ya, dia berpotensi untuk mengalami rejection kembali untuk setidaknya menguji area upper line ini menjadi support line seperti itu. Ini yang terjadi pada kasus PMMP ya, dia berhasil breakout namun dia kembali mengalami rejection dan menguji garis upper line ini untuk menjadi support. Nah, pada case kedua yang saya tunjukkan adalah dia harus mengalami konsolidasi kembali ya, mengalami penurunan kembali dalam form triangle ini, kemudian mengalami kenaikan kembali, turun lagi, naik lagi, turun lagi, lalu dia breakout ya di ujung daripada fase konsolidasi tersebut. Nah, pada kondisi yang kedua ini biasanya berakhir dengan kenaikan yang juga cukup kuat ya, karena ini merupakan sebuah bentuk triangle form yang paling ideal seperti itu. Nah, namun pada kondisi pertama juga akhirnya berhasil ya, meskipun terjadi sideways sedikit ya, terjadi sideways dulu ya, karena adanya tekanan dari pelaku pasar ketika dia sudah melewati daripada fase konsolidasi ini ya, akhirnya bisa kembali melanjutkan kenaikannya. Nah, di sini bisa kita temukan fase konsolidasi kedua, yaitu pola chart triangle yang kedua di chart daripada PMMP ini, yaitu sebagai berikut. Ini kita geser sedikit ya. Nah, di sini kita bisa lakukan penarikan bentuk daripada trendline ya, menggunakan trendline untuk membentuk form daripada triangle ini. Kemudian yang kedua kita tarik lagi dari swing low-nya ya sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat ya, saat ini pergerakan daripada PMMP sedang membentuk sebuah pola chart triangle. Ya, kembali lagi pola chart triangle sedang dibentuk oleh PMMP ya. Di sini kelihatan bahwa ketika dia mengalami penurunan, ini volumenya kecil ya, volumenya mengalami penurunan. Kemudian dia mengalami rebound lagi ya, volumenya kembali mengalami kenaikan. Artinya pada setiap titik support line daripada pola triangle ini itu selalu terjadi perlawanan buyers. Ini sebuah sinyal yang sangat bagus ya, sebuah sinyal yang positif untuk form triangle ini. Nah, kemudian terakhir juga dia mengalami koreksi kembali ya, itu dia dengan volume yang turun seperti ini ya. Nah, ini kelihatan ya, volumenya mengalami penurunan sebagai berikut ya. Nah, jadi bicara mengenai potensi kedepannya seperti apa ya, tentu ya mengikuti daripada aturan yang saya sebutkan di awal bahwa seharusnya ya akan lebih ideal dia kembali mengalami koreksi ya, koreksi lanjutkan untuk menyentuh support line ini ya, berarti kurang lebih di level sekitar 498 sampai 500 kita estimasikan sebagai berikut. Kemudian dia mengalami rejection up kembali ya, yang menunjukkan adanya perlawanan buyers, lalu kemudian mengalami konsolidasi lagi, naik turun seperti itu, lalu dia kembali mengalami breakout yang berhasil keluar daripada fase triangle-nya seperti itu. Nah, untuk menentukan target price seperti apa sih caranya ya? Ini kurang lebih simple saja sih kalau untuk form seperti ini ya. Teman-teman bisa tinggal melakukan penarikan ya, estimasi saja nih. Kurang lebih jarak antara titik ini ke titik ini tuh kurang lebih berapa sih? Seperti itu ya. Lalu kita bisa menentukan target price dari situ. Ya, kalau saya estimasikan ya, kita gunakan jarak dari sini ke sini, ya kurang lebih bisa kita estimasikan itu target price di level kurang lebih 630 sampai 640 seperti itu. Nah, nanti tinggal diperhatikan saja ya bagaimana kelanjutan daripada form triangle daripada si PMMP ini ya. Seharusnya dalam waktu mungkin kurang lebih 1 sampai 2 minggu ke depan ini harusnya sudah ada kejelasan sih dari hasil akhir daripada pola konsolidasi yang terjadi pada PMMP sebagai berikut. Nah, berikutnya kita akan masuk dalam study case kedua, yaitu saham LPPF. Di sini saya sudah memiliki gambaran daripada pola chart triangle ya, yang sudah saya garis sebelumnya. Di sini bisa teman-teman perhatikan bahwa ini terbentuk itu di sekitar rentang antara 12 April sampai dengan 3 Agustus ya kurang lebih ya. Namun pada perjalanannya tentu memiliki cerita sebagai berikut ya. Kita perhatikan, ini ada sebuah kejadian yang unik ya, bisa saya sharing juga ke teman-teman semua pada form triangle ini. Jadi memang sejatinya tidak semuanya selalu ideal ya teman-teman semuanya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi,
pada suatu waktu mungkin bisa terjadi upper shoot seperti ini ya. Jadi dia bisa bergerak naik terlebih dahulu lalu kemudian mengalami breakout. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, ini volumenya mengalami peningkatan. Artinya memang sudah ada minute buyers yang masuk. Ya, kita tidak pernah tahu ceritanya seperti apa, tapi secara umumnya biasanya terjadi karena euforia. Ya, euforia karena beberapa hal atau beberapa katalis yang menyebabkan harganya bergerak naik terlalu cepat. Ya, di luar daripada kewajaran. Namun dengan kenaikan seperti itu tentu biasanya akan diikuti dengan punishment atau rejection dari pelaku pasar yang mengakibatkan juga harga sahamnya kembali mengalami penurunan. Seperti itu. Jadi mungkin pada suatu waktu pelaku pasar menyadari ada hal yang salah dengan katalis tersebut, akhirnya juga kembali melakukan penjualan pada saham LPPF seperti itu. Dan kembali dia masuk dalam form triangle-nya ya untuk memenuhi aturan daripada form ini. Jadi bisa dikatakan ketika dia mengalami upper shoot seperti ini, dia pada dasarnya bentuk formnya tetap valid teman-teman semua ya. Jadi bukan digeser ya, tapi tetap valid. Karena pada dasarnya kenaikannya memang masih karena euforia saja. Dan terbukti ya ketika dia masuk kembali dalam form konsolidasinya ini, itu kemudian dia memenuhi syaratnya ya. Mengalami rejection up kembali di sini ya sekitar tanggal 29 Juli mengalami rejection up kembali ya, lalu akhirnya diikuti dengan adanya breakout pada saham LPPF ini. Nah, mungkin ada bertanya ya, apakah breakout itu selalu harus diikuti dengan volume? Ya, jadi tidak ya. Namun breakout bisa saja dilihat atau diikuti dengan volume yang standar, namun kedepannya bisa jadi akan mengalami kenaikan seperti itu. Jadi tidak harus menjadi sebuah consider utama bahwa ketika dia mengalami breakout itu volumenya harus tinggi. Ya, itu bukan sebuah pemikiran yang benar tentang volume. Nah, yang penting adalah ketika dia mengalami breakout, dia berhasil mengalami konsolidasi kembali. Dia berhasil bertahan di atas area upper line tersebut ya untuk menjadi support. Nah, baru nanti dia akan kemudian mengalami kenaikan kembali. Nah, di fase seperti ini biasanya sudah mulai tuh mengandung perhatian pelaku pasar. Ya, sudah mulai tuh mengundang partisipasi publik. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya volumenya akan naik dengan sendirinya. Nah, seperti ini ya, ini sudah mulai mengalami kenaikan volume kembali di fase konsolidasi minor ini ya, dan akhirnya diikuti juga dengan sebuah spike ya, sebuah spike volume yang kuat. Artinya sudah menunjukkan minat daripada publik terhadap saham LPPF itu semakin tinggi. Nah, seperti itu. Jadi ketika dia berhasil breakout, fase konsolidasi triangle-nya ini membuahkan sebuah hasil yang sangat manis. Nah, sekarang kita bicara mengenai triangle form, itu tidak selalu akan berakhir dengan sangat manis dengan semua ya. Artinya juga pada satu waktu bisa kita gunakan juga untuk mendeteksi bagaimana saham ini akan mengalami penurunan. Oke, untuk tadi case kita akan lihat saham pertama yaitu saham PTBA. Perhatikan chart PTBA berikut ini ya, dimana pada April 2019 ini sempat mengalami penurunan yang signifikan ya, drop yang kuat sekali, dan sampai dengan saat ini itu masih terus-menerus mengalami penurunan ya. Jadi PTBA belum mampu untuk keluar dari area resist kotak biru yang saya gambarkan ini. Sempat terjadi perlawanan ya, sempat terjadi upaya untuk melakukan penembusan daripada area resist ini itu di sekitar Desember 2020, namun tetap berbuah pada kegagalan dan akhirnya kembali mengalami penurunan hingga sampai dengan saat ini. Untuk pertama-tama kita akan deteksi terlebih dahulu di mana sih form triangle daripada chart PTBA ini ya. Di sini kembali kita menggunakan bantuan trendline ya, saya akan gambarkan di sini. Ini kita berikan warna kuning saja. Nah, kemudian kita tarik lagi garis dari swing low-nya itu sebagai berikut. Nah, sehingga terbentuklah form triangle dari chart PTBA ini. Nah, mungkin yang bertanya ya, apakah boleh kita melakukan penarikan resist line dari area high yang ada di sini? Nah, di sini perlu saya jelaskan ya teman-teman semua ya. Ketika kita melakukan penarikan resist line, tentu kita harus mengikuti time frame waktu yang sesungguhnya ya. Dimana untuk time frame analisa kita pada chart adalah dari kiri ke kanan. Jadi ceritanya pada bagian sini ya, ini sekitar November 2018, ini mungkin terjadi sebuah euforia atau sebuah katalis yang mendorong pergerakan harga itu di luar wajarnya. Sehingga bagian ini bisa kita abaikan ketika kita ingin membentuk form triangle daripada sebuah chart tersebut. Nah, sekarang kita akan kembali melakukan analisa ya, seperti apa sih deteksi dini kita untuk melihat form triangle ini bisa memberikan sinyal penurunan lebih awal ya, seperti itu. Kembali kita akan menggunakan bantuan daripada indikator volume ya. Di sini bisa kita lihat lebih lanjut ya. Sekitar April 2019 ini sempat mengalami penurunan ya, namun ada sedikit rejection up di sini ya. Sedikit ada perlawanan dari buyers. Namun perhatikan di sini, itu di sekitar 25 sampai 26 April itu sempat mengalami penurunan yang diikuti dengan volume. Perhatikan di sini. Nah, ini volumenya mengalami peningkatan ya. Artinya sudah ada minat daripada seller untuk mendorong harga saham PTBA itu untuk turun lebih dalam. Ya, ini sudah mendekati area support, tapi tetap volumenya membesar. Dan akibatnya itu dikonfirmasi dengan akhirnya terjadinya breakdown pada saham PTBA itu di kurang lebih tanggal 8 Mei 2019 ya, seperti itu. Ini dengan dorongan volume yang lebih kuat lagi. Nah, ini merupakan sebuah sinyal awal sih ketika sebuah harga, pergerakan harga di form triangle-nya itu sudah mengarah kepada support, namun volumenya tiba-tiba membesar. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, sebagai salah satu sinyal untuk keluar dari saham PTBA karena berpotensi dia untuk mengalami breakdown lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita bisa perhatikan lagi nih ya, sejak saat itu kan PTBA terus-menerus mengalami penurunan ya. Dan kalau kita buka lagi ya, kita ambil lagi di Desember tadi yang saya sebutkan di awal, itu ternyata juga membentuk sebuah form triangle
Ya, kembali lagi form triangle yang dibentuk oleh PTBA. Ini kalau kita melakukan penarikan itu sebagai berikut. Kemudian kita tarik lagi garis swing low-nya itu sebagai berikut. Nah, kembali kita melihat ya, bahwa di kondisi seperti ini, ya, diperhatikan kita perbesar aja. Dan kita pergunakan lagi bantuan indikator volume. Perhatikan, nah, ketika dia menyentuh support daripada triangle form ini tiba-tiba volume mengalami pembesaran. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah sinyal awal. Ya, sinyal awal ketika seller mulai intensinya kuat untuk melakukan penjualan pada saham PTBA. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kembali lagi saham PTBA mengalami breakdown ya daripada form triangle-nya, dan sampai dengan saat ini itu masih terus berkutat di area bawah ini ya, dengan resisten itu masih di sekitar sini. Jadi membentuk sebuah resisten baru di area bawah ya PTBA. Oke. Demikian penjelasannya untuk form triangle daripada PTBA. Sekarang berikutnya kita akan masuk ke study case saham kedua, yaitu MLPL. Perhatikan chart daripada MLPL ini ya. Di sini sudah saya buat ya form triangle-nya dengan menggunakan garis biru Tosca ini. Ini terbentuknya di sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 ya, seperti itu ya. Seperti pada PTBA ya, meskipun bentuknya lebih kecil, jadi nggak masalah, bentuknya lebih kecil. Ini sudah memenuhi syarat daripada triangle form ya, dengan adanya swing low dengan low yang lebih tinggi ya, seperti itu. Sempat dia mengalami rebound ya, perlawanan buyers ya, dengan volume yang tinggi, memberikan sebuah harapan naik yang lebih baik untuk buyers. Namun ternyata pada suatu waktu di reject atau dilawan oleh seller dengan tekanan yang sangat kuat. Nah, kelihatan di sini ya, ini sekitar tanggal 12 Juli lalu 13 Juli ya, diikuti dengan swing down yang kuat oleh seller ya, seperti itu, meskipun volumenya tidak mengalami kenaikan. Nah, ini juga salah satu informasi yang saya sampaikan, bahwa tidak serta-merta juga ya volume akan selalu menunjukkan sinyal tersebut pada kita. Nah, jadi ada satu juga indikasi yang bisa kita pergunakan teman-teman semuanya. Perhatikan daripada chart triangle ini, bisa kita lihat ya, untuk mendeteksi daripada minat ataupun kekuatan daripada seller bisa menggunakan analisa daripada pergerakan candlenya. Nah, perhatikan di sini pada tanggal 12 Juli 2021 ini masih mengalami sedikit penurunan, namun pada tanggal 13 Juli 2021 itu mengalami penurunan yang sangat kuat. Nah, ini juga bisa menunjukkan sebuah sinyal penurunan lanjutan daripada saham MLPL. Dan akibatnya terlihat ya, ketika dia breakdown support line daripada konsolidasi ini, meskipun dia sempat mengalami perlawanan ya, namun tetap tidak mampu memasuki kembali form triangle-nya dan akhirnya mengalami drop seperti itu. Dan sampai dengan hari ini itu masih belum mampu nih untuk melewati resist line yang saya buat ini. Jadi sudah ada terbentuknya sebuah resist line baru, namun belum mampu dilewati ya. Sempat dilakukan percobaan pada tanggal 6 Agustus, namun tetap akhirnya tidak mampu dilewati dan kembali mengalami perlawanan kenaikan, namun masih belum konfirmasi ya untuk mampu melewati resist line ini, seperti itu. Jadi nasibnya kalau sudah breakdown daripada triangle memang agak sulit nih untuk mengalami kenaikan. Kira-kira masih butuh waktu lah gitu teman-teman semua ya. Jadi kita harus bersabar terlebih dahulu pada saham MLPL ini. Nah, berikutnya saya akan share dua sahamnya yang akan kita lihat seperti apa sih form triangle-nya ya. Jadi ini belum kejadian, baru on form triangle. Nah, bisa diperhatikan sebagai study case kita. Untuk saham pertama yaitu saham WMUU. Nah, ada yang bisa melihat kira-kira di mana sih potensi daripada pola chart triangle-nya. Oke, ini saya akan tunjukkan ya. Kita lihat di posisi akhir pergerakan harga sahamnya ya. Ini di wilayah sini teman-teman semuanya. Ini kita berikan warna kuning kembali agar lebih jelas. Lalu kita tarik kembali nih untuk support lainnya ya, dan membentuk pola triangle-nya di support-supportnya seperti itu. Nah, kira-kira sebagai berikut ya bentuknya. Nah, perhatikan ini sebenarnya masih on form ya, belum terbentuk secara sempurna, namun sudah merupakan sebuah sinyal awal bahwa saham WMUU itu berpotensi untuk mengalami kenaikan lanjutan seperti itu. Dimana syaratnya adalah dia harus mampu ya, ini bergerak lagi, mungkin masih ada potensi untuk bergerak lagi menyentuh daripada upper line ini ya, sekitar 180. Kemudian dia mengalami koreksi kembali ya. Tidak harus selalu sih menyentuh support line ini ya, tidak harus selalu ya. Jadi kurang lebih aja dia mungkin akan turun ke sini ya, kurang lebih ke level 170-an, lalu dia mengalami breakout seperti itu. Nah, itu yang kita nantikan. Dan menariknya di sini adalah kalau kita perhatikan, kita tambahkan lagi dengan analisa resistance dan support ya. Di sini saya sudah memiliki gambaran area resistance, maka seharusnya ketika nanti dia breakout level triangle ini ya, dan dia mampu melewati area resistance ini di sekitar level 190, maka seharusnya ceritanya akan sangat bagus sih untuk WMUU ke depannya. Nah, bisa diperhatikan lebih lanjut nih saham ini seperti apa dan membuktikan seperti apa sih akurasi daripada triangle form ini. Nah, saham kedua yang akan saya informasikan untuk yang memiliki pola triangle yang kurang lebih seperti daripada WMUU adalah saham Asri. Nah, dari sini sudah ada yang perhatikan belum seperti apa sih atau di mana letak daripada form triangle yang Asri ya. Nah, kita akan gambarkan lagi. Kita tarik level upper line-nya. Saya berikan garis berwarna biru Tosca kali ini ya. Kemudian kita tarik lagi garis support line-nya.
yaitu kurang lebih sebagai berikut. Jadi pada case yang asli ini kurang lebih sama ya. Sebelumnya sempat mengalami down ya, namun kan masih di awal, jadi tidak terlalu berarti sih untuk kita menganalisa form triangle-nya. Namun di sini juga sudah mulai terlihat nih ada perlawanan buyers yang kuat ya, dengan adanya kenaikan volume yang mengakibatkan body candle-nya sangat besar. Namun karena dia masih dalam fase membentuk pola triangle-nya, maka akhirnya kembali mengalami koreksi namun dengan volume yang kecil. Nah, jadi kita bisa estimasikan pergerakan ke depannya ya, mungkin dalam waktu 1-2 minggu ke depan ya, dia masih akan memenuhi atau mengikuti aturan daripada form triangle-nya sebelum nanti dia mengalami breakout. Nah, itu kita harapkan ya. Namun dalam analisa triangle-nya si asli ini memang masih ada sebuah halangan nih ya, sebuah halangan area resistance di sekitar level 200-an seperti itu yang nanti akan menjadi key resist daripada pergerakan saham asli agar bisa memasuki pola trendnya. Namun dengan penembusan daripada pola triangle ini saja, ini sudah memberikan sebuah sinyal positif. Oke, nah demikian ya sharing saya untuk video teknik trading dan cara trading kali ini. Silahkan disimak lagi ya informasi atau penjelasan dari awal hingga akhir, sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman semua. Sehingga pesan saya adalah terus dilatih ya, harus dilatih untuk melihat daripada pola triangle ini. Kalau tidak pernah dilakukan, tidak pernah dipraktekkan sendiri, maka pasti tetap tidak akan bisa paham. Oke, nah untuk teman-teman yang mungkin tidak sengaja mampir di YouTube channel ini, maka silahkan bantuannya dan dukungannya untuk subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Silahkan juga jangan ragu untuk berkomentar atau pertanyaan untuk saya jawab lebih lanjut di kolom komentar video ini. Teman-teman juga bisa join di free channel Telegram saya, di mana pada channel Telegram tersebut saya akan memberikan berbagai macam update teknikal saham, free rekomendasi serta informasi market update yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk link joinnya sudah saya sertakan pada deskripsi video. Thanks for watching dan see you in the next video.